Ini untuk ngecek nih, kita cek ke buku sumbernya, mungkin ada penjelasan lebih lengkap lagi terkait dengan yang ada di slide yang sempat saya sudah jelaskan di kelas sebelumnya. Nah, jadi kalau kita coba lihat di salah satu referensi, ya, jadi yang terkait dengan materi kita validasi ini, ya, ini ada di bab 13, ya. Ada processing integrity. Nah, processing integrity ini memastikan, gitu ya. Ini juga termasuk dalam kerangka kerja trust service, ya. Layanan supaya dapat dipercaya, ya, sistem informasi kita ini. Dia meminta bahwa reliable system produce information that is accurate, ya. Jadi sistem informasi di perusahaan itu atau di organisasi itu, ya, harus dipastikan akurat, complete, timely, and valid, ya. Timely ini tepat waktu, ya. Valid ini ya itu yang akan kita namanya validasi nah, tapi sebetulnya bukan hanya validasi, gitu ya. Bukan hanya valid, ya, tapi akurat, complete, timely. Tanya valid itu bedanya dengan reliable, ya. Saya nggak tahu pas atau ketukar, ya. Jadi kalau memanah, ya, itu kalau kita pakai panah X, gitu ya, maka panah X itu akan selalu mengarah kepada titik sasaran di titik tengah, gitu ya. Nah, maka panah X kita ini valid, gitu ya, karena ini dan selalu di situ, gitu ya. Nah, jadi kalau valid dan reliable itu seperti itu, ya. Tapi kalau kita pakai panah Y, ya, dia mengasar ke satu titik juga, gitu ya, tapi bukan di tengah. Nah, dia tidak valid, ya. Tapi dia mengasarnya fokus ke situ terus, gitu. Dia tapi reliable, gitu ya. Jadi alatnya itu benar sebetulnya, cuma salah aja, tidak valid. Dia konsisten ke satu arah, gitu ya. Nah, ada yang tidak valid, tidak reliable, ya, panah Z, ya. Jadi panahkan itu nggak beraturan, ya. Tidak ada konsistensi dan juga tidak terarah. Jadi yang kita harapkan dia valid dan reliable, ya. Konsisten menuju titik sasaran yang dituju, ya, dan juga mengarah tepat ke sasaran tersebut, ya. Jadi akurat di sini, kalau reliable di sini akurat. Nah, validnya itu adalah tetap, ya, konsisten. Nah, di sini dijelaskan ada berapa macam nih input control. Saya belum rekam, udah. Oh, sudah, Pak. Sudah. Ada input, ada processing, ada output, ya. Jadi berarti kita melihat dengan pendekatan sistem, ya. Jadi melihat stage dari pemrosesan data kita. Kalau input itu kan berarti masuknya data, gitu ya. Jadi menjadi muara, kan banyak menjadi kan muara, jadi hulu, ya. Jadi hulu. Nah, ini berlaku semboyan, ya, di dunia komputer, ya. Komputer itu kan bukan manusia, ya. Dia tergantung apa yang dimasukkan, maka itulah yang akan dia keluarkan, gitu ya. Kalau masuknya data itu bagus, ya, maka hasilnya juga akan bagus, gitu ya. Tapi kalau masuknya data itu sejak awal sudah kurang bagus, garbage, ya, sampah, maka juga keluarnya akan sampah, gitu ya, meskipun pemrosesannya bagus. Nah, ini form design, source document and other form should be designed. Jadi form itu kan tempat kita memasukkan, ya. Kalau di aplikasi itu data itu disimpannya di dalam database, ya. Tetapi pada saat memasukkannya itu kita tidak mengakses database-nya langsung, ya, tapi melalui form, ya. Form untuk memasukkan. Nah, form ini harus dibuat bagus, gitu ya. Should be designed
to minimize the chance for errors ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan karena tempat kita memasukkannya sudah kurang bagus desainnya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang form ini, sebetulnya di Excel ini juga ada formnya ya. Jadi teman-teman kalau ini saya sudah ada form ya. Kalau teman-teman mau cek ya, silakan masuk ke file, kemudian ke access option, kemudian ke quick access toolbar ya. Quick access toolbar, kemudian cari di situ ada alfabet nih, A B C D E ya. Oh, ini jangan populer, ini harus all commands ya. All command, terus nah ada form. Sudah berdasarkan alfabet kan? Ada form. Yang di atasnya kali ya. Nah, form ini masukkan add ya, nanti masuk di sini form. Nah, kalau sudah masuk di situ, nanti keluarnya di sini di atas ya. Ini quick toolbar, tapi pilihannya hanya di all command ya. Nah, ini teman-teman kalau kita buka klik form ini, kita sorot dulu di sini misalnya ya. Nah, ini adalah bentuk kita memasukkan. Jadi kalau ini database ya, database di balik layar ini sebetulnya database itu ya. Nah, kalau di Excel memang database kita masukkan itu langsung ke database. Kemudian kita jadikan form kan biasanya kita hias-hias. Nah, sebetulnya itu bukan form ya, ini tetap database. Nah, formnya ini kita harus hidupkan menunya ya. Nah, form ini jalannya seperti ini sebetulnya ya. Jadi ini baris satu nih. Kita lihat di sebelah kiri nih. Atau langsung saja nih, yang produk kategorinya kan berapa? Produk kategorinya ini food and beverage ya. Kemudian subkategorinya subfood, seafood ya. Cost of produknya 135. Ya. Jadi yang ke kanan ini di form jadi ke bawah. Dan form ini menunjukkan satu record ya. Nah, sampai dengan yang terakhir OPEX, operational expense ya. Terakhir saya tambahkan survei. Nah, kita berpindah antar record di form itu melalui navigasi ya. Navigasinya navigasinya di mana ini? Saya jadi new ya, ini new ya. Find next. Nah, ini ya navigasinya. Ini tidak harus dipindahkan kursornya ya. Ya sudah otomatis 5073 atau ininya food and household appliance sekarang ya. Jadi sudah di sini. Household appliance ya. Toaster kan? Yang kedua berarti ya. Terus yang ketiganya household appliance, toaster. Nah, yang keempat ini yang berikutnya bread and cakes ya. Food and beverage, bread and cake ya. Jadi dia terus kalau kita next ya terus geser-geser ke bawah. Ini kalau kita tambah new di sini ya, order it-nya misalnya 60.000, order date-nya misalnya 31/12/2016 ya, karena ini sampai 2016. Customer it-nya nggak tahu 1, 2, 5 gitu ya. Dan seterusnya lah ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya, kita nggak masukin semua. Kayaknya otomatis masuk ya. Sudah ya. Nah, ini akan ada di bawah. Terusnya. Ini banyak sekali datanya ya. Yang ini ya, order kayaknya. Oh, belum masuk.
sampai. Nah, kalau di database asli itu kita bisa last atau first ya, first record atau last record. Ini harus satu-satu ya. Nah, karena memang ini bukan database ya. Nah, tadi harusnya saya masukin itu mungkin apa harus semua ya. Jadi oh ini nih ada nih. Oh, bisa digeser ya. Oh ini menunjukkan ini ya kursor database-nya. Nah, cuma memang belum masuk tadi yang saya masukin. Jadi di atas itu yang pertama ya, ke bawah yang kedua. Saya mau masukin semua kan lumayan banyak ya. Kayaknya kalau kita masukin semua baru masuk di bawahnya itu. Nah, ini untuk menjelaskan ya, di dalam aplikasi itu biasanya standarnya ada form. Nah, form itu di Excel juga supaya merasa seperti di database ya, dicoba dimasukkan juga form meskipun baru keluar kalau kita hidupkan. Nah, form itu kalau di aplikasi kan penting ya, kita tidak bisa masukkan kalau bukan melalui form itu harus didesain yang bagus ya. Nah, di Excel pun nanti tidak harus pakai form, kita bisa melakukan validasi ya atas memasukkan data ke dalam Excel. Itu yang sudah saya jelaskan ke teman-teman di kelas sebelumnya, itu di dalam ini ya, pada saat saya nambahkan ini nggak ada ya. Tadi ya, jadi di sini saya tambahkan ada validasi ya. Saya gambar ini singkat saja ya. Jadi kalau di sini kita buat survei, oh ini dari sini. Saya tuliskan survei ini hanya boleh diisi yang sangat puas, biasa saja tidak puas gitu ya. Nah, ini maka operator akan terbantu ya. Mereka tidak mengisi di luar yang kita tetapkan. Ya, misalnya hari juga harus kita kasih aja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jangan nanti ada kalau tidak kita kasih, ada yang nulis Senin SNN ya, singkat ya, Kamis KMS ya, nanti jadi macam-macam kan. Oleh karena itu kita isikan aja. Nah, ini pakai data validation ya, data validation. Itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, kemudian di copy semuanya. Nah, ini juga bisa kita kasih petunjuk ya. Kalau kita ngisi tidak tepat seperti yang diberikan gitu ya, misalnya ini survei ya, kita klik. Nah, ini kita sudah set ya, akan ada keluar peringatan. Dan pesannya apa? Lalu kita cancel. Ya. Ini bisa di set di situ. Itu dalam rangka kita memperoleh bukan garbage ya, tapi ini gold gitu ya, gold in gold out gitu. Bisa kita buat pedoman yang berlawanan dengan garbage. Yang berikutnya, source document that have been entered into the system should be cancelled. Ya. Nah, ini praktek-praktek yang bagus ya, yang harus coba diikuti gitu ya. Nah, tetapi untuk teknis lebih lanjut ya, input yang harus kita kendalikan itu kita bayangkan dengan risikonya. Jadi di input kita berisiko data kita tidak valid, tidak diotorisasi, tidak lengkap dan tidak akurat. Maka kita siapkan ya untuk mengatasi risiko-risiko ini, desain form yang bagus ya. Tadi contohnya siapkan ya supaya data itu tervalidasi langsung. Jangan kita harus ngecek lagi gitu ya. Kita validasi sesudah semua data masuk, kan repot. Lama gitu ya. Lebih baik kita capek dulu di awal daripada nanti lebih tidak terkendali lagi capeknya gitu ya. Kalau sudah jadi data itu kan ribuan yang tadi ya. Authorization, segregation of duty, visual scanning, and data entry control. Dia ada kontrol data entry. Nah, kemudian processing. Nah, di pemrosesan ini logika aplikasi ya. Error in output and store data. Ya,
Nanti dicek dengan data matching, file labels, batch total, cross-voting, zero balance test, dan seterusnya. Kita hanya akan coba lihat beberapa pengertian saja ya. Yang pertama data entry control ya. Sini saya untuk melengkapi ya yang sudah saya jelaskan di slide ini ya. Nah, ini saya lengkapi ya. Untuk data entry control ini ada field check ya. Di sini sudah ada penjelasannya kan. Field check ini menentukan apakah karakter in a field or are the proper type ya. Jadi kalau di database itu isi sel yang akan kita masukkan itu harus jelas. Kalau di Excel kan mungkin relatif terserah kita ya. Di tanggal ini kan contoh di sini ya. Ini kan tanggal order ya, tanggal order. Ini sudah jelas nih date-nya, ini formatnya date kan. Nah, ini file type itu ya, apa field type itu ya. Jadi ini kalau di semua ditetapkan, semua date ini ya, ini kan date semua tuh ya, di sininya date. Kalau kita pindah ke sini aja, ini bukan date lagi, general. Kita pindah ke sini, dia just general ya. Jadi yang di sini currency ya. Ini di sini percentage. Jadi tipe data di Excel ini ada di sini ya. Nah, kita bisa spesifikasikan untuk semua kolom sama ya. Atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau tidak bahaya ya. Kenapa? Karena misalnya date ada yang kita tulis tanggal dulu gitu ya, 01 12 atau 2021 gitu ya misalnya. Nah, ini kita nulis 1231 keluar begitu, kita nulis 31/12/2021. Nah, yang mana yang benar? Nah, ini kita cek ya. Ini berarti tidak disimpan sebagai tanggal nih. Kalau kita kanankan, dia tidak ikut ke kanan. Dia jadi general. Yang ini date otomatis, kan? Kenapa yang ini jadi general? Karena dia tampilan defaultnya untuk date itu adalah bulan dulu, gitu ya, baru tanggal. Nah, orang yang tidak tahu kan ini aja dia ya, tembak aja langsung. Misalnya yang 31 Desember sih masih mending ya. Kalau misalnya 05/04/2021, ini yang benar 5 April atau Mei. Nggak bingung, nggak jelas ya. Tapi kalau kita lihat di sininya di date-nya adalah ini 12/31/2021, berarti ini 4 Mei. Nah, jangan-jangan tapi yang isi ini bukan maksudnya 4 Mei tapi 5 April. Jadi ini juga mending kita bikin tanggal itu, biasanya kan ada ini ya. Kalau di data, nggak tahu kalau di Excel bisa nggak ya? Kalau di database ini bisa dibikin kalau tanggal itu nanti keluar ini kalender ya, keluar kalender terus pilih di kalender itu ya. Nah, itu bagaimanapun kalau Excel ini tergantung kepada setting konfigurasi ya. Jadi configuration regional setting ya. Regional setting itu kalau Indonesia kan dia ganti jadi tanggal, bulan, tahun gitu ya. Tapi kalau Amerika dia bulan, tanggal, tahun misalnya ya. Jadi regional setting diganti, ini otomatis semua tampilan berubah sesuai regional setting yang ditetapkan. Nah, di tanggal ini Excel kadang agak merepotkan ya. Anda bisa isikan kelas ya. Kelas semester 5 kelas 12 gitu ya. Ini kita masukkan ini jadi 12 Mei. Jadi semester 6 kelas 25. Jadi 25 Juni ini. Ini saya ngolah-ngolah data sertifikasi ini sering jadi bikin susah nih ya. Dibikin susah karena kan kita inginnya dapat kelas ya. Nah, saya pernah bikin ini, saya pakai validasi ya. Jadi saya bikin di sini
apa namanya 501 misalnya. Nah, tentunya validasinya harus pakai begini dulu ya, 5 tuh. Nah, dia harus jadi teks ya. 02, 503 dan seterusnya, terus di sini bikin harus milih itu. Kalau kita coba bikin ya, harus milih itu data validation is ya. Oke. Nah ini ya, milih di situ. Oke ya. Nah ini kan ada 501. Kalau ini kita 502. Nah ini otomatis kan ngikut ini, tidak jadi 12 Mei, tidak jadi 12 Juni, tidak jadi tanggal. Ini dilihat di sininya juga date-nya general ya. Tapi kalau kita mau masukin satu-satu kan, kalau yang ngisi ya bukan kita ya, dia tidak tahu harus pakai titik koma di depan ya. Dia langsung aja 512 ya. Nah termasuk Anda ya, Anda juga kalau sudah tahu seperti ini ya, ketika menginput data ya jangan bikin orang yang mengolah nanti kerepotan ya. Jadi pastikan kalau kelas ya Anda kasih tanda kutip di depannya ya, supaya orang tahu gitu ya, ini bukan tanggal gitu ya. Dan kalau jadi kalau jadi tanggal kan repot nih. Ini tanggal 5/12 atau 12/5 ini ya. Kelas 12/5 atau 5/12 itu kan beda tempat, beda tampilan. Nah ini nih masalahnya di Excel ya. Makanya Excel itu sebetulnya bukan untuk database ya. Dia spreadsheet namanya juga ya, untuk pengolahan data. Tapi karena dia praktis, kadang-kadang orang masih pakai Excel. Kembali ke sini ya. Jadi field check itu untuk memastikan bahwa tadi ya tipe data sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Dan sampai di tempat kita ngisi teks gitu. Tidak sign check determines whether the data in a field have the appropriate arithmetic sign. Positif negatif ya, misalnya kalau angka jurnal ya harus positif kan. Kalau ada negatif berarti ada masalah. Limit check ya, test a numerical amount against a fixed value. Nah misalnya berapa jam Anda bekerja gitu ya, 1 minggu ya. Nah kita harus bikin, jangan sampai ada yang isi 100 jam gitu. Nah itu kan mustahil gitu ya. Tapi bisa orang ngisi itu karena dia nulis 10 tapi ketambahan nolnya. Itu kan nggak sengaja ya. Nah, jadi kita harus pasang limit check di situ ya. Nah, sehingga kesalahan tersebut bisa jadi kita memang pada saat mendesain ya, itu harus bisa membayang-bayangkan kesalahan. Jadi harus jago memprediksi masa depan gitu. Nanti kalau nggak akan kesalahan apa. Nah ini ada reasonableness check ya. Determine the correctness of the logical relationship between two data items. Overtime hours should be 0 ya, for someone who has not worked for the maximum number of regular hours in a pay period ya. Nah jadi tidak semuanya bisa langsung kelihatan gitu ya. Range check tadi ya, sign check ya, ada tandanya kan, field check itu sesuai dengan tipenya. Ini reasonableness check ini harus berdasarkan logika kita ya. Kita tadi kalau limit check kan juga hampir reasonableness check ya. Dia tidak mungkin lebih dari 52 minggu gitu ya, 1 tahun. So, kalau 1 minggu tidak mungkin lebih dari berapa jam gitu ya. Itu tapi masih range check ya termasuknya. Tapi kalau reasonableness check itu sudah agak mikir dikit lah ya. Overtime hours tidak boleh terisi kalau yang ngisi. Jadi dia ini berdasarkan field yang lain ya. Berdasarkan field yang lain. Isinya satu field itu dia melihat field yang lain. Jadi sudah antar field ya. Nah, itu kan udah agak
agak mikir ya sedikit ya. Nah, masangnya mungkin lebih susah ini. Business nesting. Itu apa namanya, data entry control ya. Nanti ada processing control. Nah, jadi pendekatannya berbeda dengan yang ada di sini nih. Kalau di sini dia melihatnya berdasarkan struktur di database ya. Field itu mengecek satu field ya, cell ya kalau di Excel. Record itu mengecek satu baris ya, ini kan kolom. Record satu baris. File itu mengecek beberapa tabel ya. Nah, ini masing-masing beda-beda cara ceknya. Nah, tapi ini ada apa namanya, irisannya dengan kalau di sini kan kita membahas cek itu ya dengan sistem ya, dengan pendekatan sistem ya. Jadi input, proses, output ya. Tekniknya ini lebih banyak nih karena kita melihatnya juga lebih komprehensif gitu ya. Dia hanya struktur tabel saja, struktur database saja. Jadi ada banyak yang tidak ada, yang ada di sini tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Tapi kayaknya semua yang ada di sini ada di pembahasan di SIA ini ya. Jadi kita bisa kembali ke sini nih untuk mengecek pengertian-pengertian dari apa namanya kontrol-kontrol yang dijelaskan. Itu silakan ya teman-teman bukakan, masih ada buku SIA-nya ya. Nanti silakan dilihat. Iya, ini bisa di compare ya dengan yang ada di sana. Nah, yang lain-lain ada apa namanya, data cek digit ya, itu sudah saya jelaskan di video ya. Nanti saya share ya di kelas sebelumnya. Nah, ini nanti juga akan ketemu lagi duplikasi atau sudah saya jelaskan ya. Duplikasi itu yang kemarin mungkin saya sekalian ini ya. Kalau di kelas ini misalnya saya sempat bilang untuk, saya lupa bilang di mana ya, yang kemarin ya, untuk parallel simulation ya, pakai SUMIF ini kan, pakai data ini. Nah, ininya kan saya kemarin bilang yang gampang pakai pivot. Tapi kalau kita pakai pivot, ngapain pakai paralel, pakai SUMIF? Karena kalau di pivot kan bisa langsung kita tambahkan saja ininya di pivot juga ya, di value. Nah, ternyata ada cara lagi ya untuk bisa mendapatkan ini yang apa namanya, unik ya. Itu kita copy aja di sini misalnya yang lengkap dulu. Nah, kemudian untuk memisahkan yang uniknya kita pakai data ya. Kemudian remove duplikat ya. Nah, ini langsung saja oke. Nah, ini jadi hilang ya. Jadi hanya yang unik saja yang keluar. Jadi tidak harus pakai pivot di sini. Jadi SUMIF tanpa pivot sama sekali bisa kita lakukan ya. Jadi tinggal sama dengan SUMIF range-nya yang akan kita ambil yang mana begitu kan. Dari sini sampai ini ya. Kemudian yang akan dijumlahkan yang mana ya. Sum range ya, yang akan dijumlahkan yang ini. Bukan harga satuan, kuantitas saja ya. Kuantitasnya. Tinggal ya, enter. Nah, jadi ubi merah saja ini jumlah kuantitas kilogramnya adalah 102. Tapi ini baru bisa kita copy ke bawah kalau ininya kita sum C2E18 kita absolutkan ya. Kemudian sum range-nya juga diabsolutkan ya. Ininya ubi merah sum if C2E18.
C2 18. Kriterianya adalah ini ya, kriterianya ubi merah. Nah, summary-nya adalah ini. Itu ya. Nah, summary-nya kita absolutkan. Dan kalau kita copy, nah ini sudah untuk D2. D2 itu I17, sorry. I17 itu kan ini kedelai kecil ya. Yang dijumlahkan adalah dari D2 sampai D18 ya. Jadi yang terakhir ini juga yang dijumlahkan adalah yang kacang hitam I23 ya. Yang dijumlahkan apa? Berdasarkan kuantitas harga di sini D2 sampai D18. Kalau kita tidak absolutkan ini nanti lari-lari sesuai dengan yang dicari. Nah, jadi ini sampai nggak tahu lebih mudah atau lebih susah ya dibanding dengan pivot gitu ya. Tapi untuk ininya kemarin tidak bisa pakai pivot, ternyata bisa pakai remove duplicate. Saya lupa waktu itu. Nah, kemudian di sini juga memang ada lagi untuk yang disampaikan di sini ya. Untuk mengecek itu ada menggunakan fungsi katanya. Fungsinya apa ya? Enggak ada ya. Nah ini is number, is text, is non text. Ya. Nah kita coba lihat di materi kita di sini ada nggak is number, is text, is non text yang diberikan Pak poinnya. Ya tidak ada secara khusus ya. Tidak ada secara khusus. Nah tapi kalau Anda mau kita bisa lihat dari saya ada buka ini nih. Nah, dari Excel-nya nih, dari menu dari help Excel ini dicontohkan begini ya. Jadi ini kan ada A2, A3, A4, A5, A6 ya. Ini kan jelas teks ya. Ini biasanya keluar kalau error ya. Nah, error. Ini angka ini ya. Ini biasa keluar kalau tidak relevan ya, not available ya, not available. Ini keluarnya bukan error ya, tapi semacam ini tidak bisa dioperasikan. Nah, is blank terhadap A2 akan menghasilkan apa? False. Kenapa? Karena apakah ini kosong? Ya, kita pasti jawab bukan, ya tidak kosong. Kemudian is error terhadap A4 ya akan menghasilkan apa? True ya. Kenapa? Karena ini menanyakan apakah ini error? Error gitu ya. Jadi is error. Nah, ini kan. Yang ini nih, yang ini is errornya di mana? Di sini ya. Jadi kalau saya hapus ininya, is error 4 true ya. Tapi supaya kelihatan fungsinya, saya kasih tanda kutip 1 di kiri ya. Jadi fungsinya kelihatan. Nah ini true, menanyakan apakah data A5 ini ya adalah angka, ya angka itu ya. Terus di sini juga true, apakah data A6 teks 6 ya. A3 A3 adalah teks ya, teks ya. Nah, contoh penggunaan ada is-and-a sudah. Nah, ini ya, is-and-a. Itu saya pakai di sini nih. Nah, di sini ya. Jadi ini baru kemarin kita umumkan nih ke mahasiswa. Teman-teman tahun depan juga akan ikut ini ya. Ini ya.
Jadi kan ini ujian sertifikasi nih ya, ujian sertifikasi APEM dulu namanya, ada yang, karena kalau yang diumumkan kan tidak ada namanya. Nah, ujian pertama ya, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Mbak Dina? Coba, atau kalau enggak saya minta satu orang praktek bikin data validation. Silakan. Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Data yang sudah ada atau data apapun ya yang mau dibikin, yang sederhana aja. Benar, Pak. Ya. Atau siapa yang mau berminat? Saya boleh Pak, tapi izin. Ya, boleh, silakan. Mas Dimas, boleh nyiapin yang berikutnya ya. Silakan Mbak Neli. Oke, siap, Pak. Tapi Pak, untuk masuk ke ini Mbak jumlah... Neli pertanyaan atau mau praktek? Mau ikut praktek juga Pak. Oh iya, ya silakan. Saya izin dulu Pak untuk masuk ke Zoom untuk share screen. Oh, emang nggak bisa? Bisa? Ada, Pak. Oh, langsung aja. Saya pakai handphone Pak. Bentar Pak. Bisa nggak? Lagi masuk Pak, bentar Pak. Ya, bisa nggak? Bisa nggak pakai HP? Tunggu Pak bentar. Kalau Recording in progress. Ayo, siapa yang duluan, siapa aja Mbak Neli ya? Nanti Mbak Neli juga bisa sudah duluan. Atau sudah siap Mbak Neli? Silakan. Oh, udah. Sebelumnya Pak. Ini data dari saya membuat ini Pak. Pertama, untuk contoh sederhananya gitu Pak. Untuk misalnya nama gitu Pak. Jadi udah dibuat ya. Di sini sebelumnya saya udah lah Pak untuk buat data validation-nya di sini. Nomor telepon gitu kan Pak. Jadi saya buat untuk blank text layer. Jadi untuk berat 9 untuk nilai maksimumnya gitu. Biasanya kan kalau nomor telepon itu minimumnya 9, maksimumnya 13. Jadi kalau jika saya memberikan misalnya angka gitu Pak, jadi ada error gitu Pak. Jadi nggak kayak ada harus berupa angka. Jadi ketika saya ngasih angka 21, 1, 2, 3
3, 4, 5. Nah, akan ada error gitu ketika jumlahnya nggak berada di antara 6 sama 13 gitu Pak. Jadi sebelumnya saya sudah juga Udah akun ya. buat database-nya. Di sini saya udah buat data validasi. Nah, di sini seharusnya angka yang dalam kolom kode akun ini kan harusnya 7. Jadi saya sengaja udah buat lebih dari 7 gitu Pak. Jadi ketika saya ada data dari lebih dari 7 digit, jadi emang di sini nggak ada gitu kan Pak. Jadi untuk meng-highlight mana salah, kita bisa pakai circle invalid. Di sini juga ada yang salah, maka untuk meng-highlight mana yang data-data yang tidak sesuai dengan database. Begitu Pak, contoh sederhana yang saya buat. Oke ya, terima kasih Mbak Nelly ya. Ya itu ya, jadi tadi sudah disampaikan Mbak Nelly membuat data validation tapi jenis lain ya. Kalau tadi saya sampaikan data validation dengan list ya. Tadi yang Mbak Nelly sampaikan data validation dengan text length ya. Jadi panjang teks yang boleh dimasukkan itu berapa. Nah, tadi juga disampaikan kalau sudah terlanjur suatu data sudah terinput semua gitu ya. Kita mau ngecek apakah valid tidak ya, tapi sudah terlanjur sebelumnya tidak diberi perangkap ya. Kalau kita siapkan dulu itu kita beri semacam perangkap ya. Kalau ada salah nanti cegah, tidak dimasukkan. Tapi kalau sudah terlanjur kan yang salah-salah sudah masuk gitu ya. Nah, itu bisa tadi Mbak Nelly pakai tandain yang salah gitu ya, yang salah. Salahnya yang bagaimana gitu ya, misalnya lewat 7 gitu ya. Lewat dari 7 digit length-nya. Nah, mungkin tambahan tadi yang disampaikan Mbak Nelly, nanti di video saya yang menggunakan list itu tidak hanya ngeset setting pakai list dan hanya memilih dari yang sudah kita berikan gitu ya. Tapi kita berikan juga tadi kan kalau yang Mbak Nelly belum pas user masukin data yang salah, dia pesannya yang keluar masih pesan tidak spesifik ya, tidak spesifik. Nah, itu bisa kita set supaya pesannya itu yang keluar sudah spesifik ya. Sudah spesifik sehingga memberikan informasi kepada si operator kenapa saya salah gitu ya, kenapa tidak diterima ya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya di situ misalnya karena operatornya orang Indonesia. Kemudian kita kasih apa yang harus dilakukan. Silakan pilih dari misalnya pilihan yang diberikan ya. Itu kalau list ya tadi, tapi kalau pakai text length tadi ya, tinggal kita hilang pesannya adalah panjang teks Anda melebihi yang diperkenankan gitu ya, karena nomor telepon atau langsung nomor telepon tidak boleh lebih dari 13 gitu ya, 13. Itu bisa pesan yang baik. Terima kasih Mbak Nelly ya. Mas Dimas masih akan menyampaikan juga tadi karena sudah terlanjur saja. Izin Pak, berarti tinggal ya pemberitahu apa mana yang salah gitu ya Pak? Ya, apa yang tinggal di set. Ya, tinggal di set ya. Ini sama Mbak Nelly juga
double. Suaranya dari bawah. Ya, Mbak Nelly, makasih. Mas Dimas, atau cukup atau mau menyampaikan? Kurang lebih yang mau saya sampaikan kayak Mbak Nelly, Pak. Oke, ya. Apa perlu di-share? Ya sudah, cukup deh ya. Lagi. Kita sudah jam 3, cukup dulu barangkali ya. Silakan yang mau sholat dulu. Dipelajari dulu materi yang sudah disampaikan ya. Slide-nya kan sudah saya share. Nanti tugasnya saya sampaikan belakangan, ditunggu di LMS ya. Seperti biasa nanti jam 4 kita ketemu lagi, 4 kurang 5 menit lah ya, tinggal nutup aja ya. Saya soalnya ada keperluan, mungkin nggak bisa dari 3:30. Demikian ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.